dengar dua kalimat tidak beres, marah. Itu hamba Tuhan. Saudara-saudara, ada semacam orang Kristen. Siapa yang marah-marah dia bilang setan. Siapa yang marah-marah bilang tidak ada rohani. Kalau orang rohani ada orang diam, setan masuk juga boleh. Itu namanya orang baik. Nggak bisa dong. Orang mengatakan Stephen Tong, engkau kurang cinta kasih. Engkau suka marah-marah di atas mimbar. Saya mau tanya, saya marah di dalam hal apa? Saya marah kepada siapa? Saya marah di kesempatan berdasarkan kalimat apa yang saya dengar. Itu yang saya mau tanya. Coba dengar, dua kalimat. Engkau harus disunat. Kedua, kalau tidak sunat, Nabi selamatkan. Paulus bilang, oh gitu ya. Ya wes mau sunat ya pergilah. Potong daging sedikit 2 hari sembuh kok. Selesai. Tidak apa-apa lah. Di surga tidak perlu ada kulit, itu sudah cukup. Jadi kalau engkau mau disunat-sunat saja. Tidak bisa. Paulus marah, keras, bantah. Barnabas, Paulus, jangan marah dong. Barnabas marah, keras, bantah, sama. Kenapa? Karena hal ini mengancam kekristenan. Loh, engkau kapan sunat mengancam kekristenan? Kalau engkau sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dah cukup. Mesti disunat lagi. Berarti Yesus kurang mampu menyelamatkan engkau. Harus darah Yesus pelas darahmu. Orang disunat berdarah tidak? Berdarah kan? Jadi Yesus mengalirkan darah, tak cukup. Mesti engkau mengalir darah lagi. Darah tambah darah, selamat. Darah 1 kurang. Jadi itu cuma 50%. Oh, kalau begini saya disunat lagi lah supaya lebih safe. Saudara-saudara, kenapa kita membantah ajaran-ajaran yang mengatakan keselamatan tidak cukup, mesti karunia lagi. Mesti ada bisa karunia lidah baru cukup. Sama. Karena mereka mengatakan keselamatan itu tidak ada jaminan sampai engkau sudah ada karunia lidah baru ada Roh Kudus. Itu bukan ajaran Alkitab. Tidak pernah Alkitab mengajarkan kalau tidak berkarunia glosolalia engkau tidak Roh Kudus. Itu adalah bikinan satu konklusi interpretasi fase kedua dari kejadian. Maka sejak 30 tahun yang lalu saya begitu keras melawan ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Dan saya dibenci sampai hari ini oleh orang karismatik, oleh orang Pentakosta. Karena apa? Karena mereka telah mengatakan sesuatu tambahan daripada apa yang sudah sempurna di Alkitab. Meskipun ayat-ayat mereka kutip adalah dari Alkitab juga. Tapi secara prinsip sudah membungkus Injil yang adalah mutiara yang murni dengan kain-kain yang pecah, kain-kain yang kotor. Sehingga orang tidak lihat cahaya dari Injil lagi. Saudara-saudara, zaman Martin Luther, Injil dibungkus oleh ajaran harus berdoa kepada Maria, harus minta jasa daripada syafaat kepada orang-orang suci. Orang-orang suci diam sejarah membantu kita membawa doa kita kepada Yesus Kristus. Martin Luther mengatakan tidak. Pada waktu ini Injil dibungkus oleh purgatori, api penyucian, dibungkus oleh ajaran-ajaran kita memberikan uang untuk membeli tiket untuk penebusan dosa. Martin Luther mengatakan itu tidak benar, harus buang. Itu tidak benar. Dia berdebat, dia marah karena di situ mengandung ajaran-ajaran. Pada waktu ini Injil dibungkus oleh purgatori, api penyucian, dibungkus oleh ajaran-ajaran kita memberikan uang untuk membeli tiket untuk penebusan dosa. Martin Luther mengatakan itu tidak benar, harus buang. Itu tidak benar. Dia berdebat, dia marah karena di situ mengandung ajaran-ajaran yang menyesatkan. Paulus marah, Paulus bantah, Paulus dengan keras melawan. Apa sebab? Karena Paulus tahu ini ajaran tidak benar. Nah saudara-saudara, inilah pertama, yaitu ajaran membawa manusia kembali kepada Taurat. Keselamatan Yesus diancam, kesempurnaan keselamatan diragukan, sehingga harus ditambah lagi dengan jasa manusia, dengan berdarah, dengan bersunat, supaya boleh diselamatkan, boleh dijamin. Paulus bilang tidak. Dengan demikian engkau menghina Kristus. Mereka meragukan otoritas Paulus. Siapa kamu? Bukankah kamu rasul tambahan yang baru menjadi rasul di tengah-tengah jalan menuju ke kota Damaskus? Aku tidak percaya otoritasmu. Hei Paulus, Barnabas, pergi ke Yerusalem. Mari kita berdebat di hadapan Petrus. Petrus baru rasul yang kita percaya, baru rasul senior yang mempunyai wibawa. Mereka pergi ke Yerusalem. Pasal 15 daripada Kisah Para Rasul merupakan mencatat peristiwa konsultasi teologi pertama di dalam sejarah. Setelah mereka berjumpa dengan semua rasul senior, dan akhirnya Petrus berdiri berkata,
tidak perlu disunat.